Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Awalan, hayya binaskurullah syukron kasiron illallah ta'ala alladzi qad aqta'na nikmatan wa hidayatan an nastami'a fi hadzal makanis syarif insyaallah amin. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz dzulumatis sayyi'ah ila dzulumatil hasanah. Salisan, la ansan aqula syukron katsiran ila raisul jalalataini alladzi qad aqta'ani waqtan qalilan li an aktuba amamakum jami'an wa tahtal mudu alias yang berjudul beradab kepada kedua orang tua. Hai teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian menyayangi seorang ayah dan apakah kalian menyayangi seorang ibu? Jawabannya sudah pasti sayangkan. Maka kami di sini serta berada di dunia ini karena perantara malaikat yang menjelma menjadi ibu dan ayah. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Mereka yang telah merawat kita dari tiang lahat sampai sekarang ini. Dan ada pula ibu yang sudah susah dan payahan yang mengurus kita dan merawat kita dari dalam kandungannya. 9 bulan 10 hari, kadang kurang kadang lebih, ibunda telah mengandung kita sehingganya masalah-masalah yang terhambat dan aktivitas-aktivitas yang akan terbebaninya lebih berat. Maka dari itu, kita sebagai anak yang baik harus berbakti kepada orang tua dan mempunyai adab sopan santun kepada orang tua, dan serta mendorongkan Islam kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu berbicara kepada orang tua perkataan-perkataan yang hela ataupun menolak, karena janganlah kamu membentak mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Jadi dalam firman tersebut tertulis, Islam sejatinya sangat mengajarkan adab kepada orang tua yang seperti contoh di atas tersebut. Dan ada pula contoh adab yang lainnya. Adab kepada orang tua ialah berbicara lemah lembut kepada keduanya dan jangan membentaknya, apalagi menyamarkan rasa kesal kita kepada mereka, karena akan hal tersebut membuat orang tua kita sedih ataupun melukai hatinya. Karena jika orang tua kita sudah sedih ataupun sudah terluka sampai menangis, percayalah di situ Allah sedang murka kepada kita. Yang tertulis di hadis Wan Abdullahi ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridha walidaini wa sakhatallahi fi sakhatil walidaini. Yang artinya, ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah terletak pada kemurkaannya orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban dan Hakim.
Karena hadis tersebut kita belajar cara untuk tidak melukai seorang ibu dan ayah dan tidak menyakiti perasaannya, dan carilah ridho terhadap keduanya. Ada kisah Arab yang berjudul Qais Al-Kiran. Beliau adalah seorang anak yang mempunyai ibu, dan ibu itu mempunyai penyakit buta dan lumpuh. Pada suatu hari, ibu beliau berbicara kepada Qais, dan ia meminta ingin naik haji pada bulan depan. Tidak berpikir lama, Qais menggendong ibu beliau dan mengantarkannya dari Yaman hingga Mekah, dari negerinya hingga ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya haji di sana, lalu ia membawa pulang, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu tentang kabar itu dan menyampaikan kepada sahabatnya, kirim salam untuk anak tersebut, dan ciumlah tangan beliau dan meminta doa kepadanya. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat itu langsung mencari anak tersebut yang bernama Qais tersebut, dan ia pun bertemu di perdagangan antara Mekah dan Madinah, dan ia pun langsung menghampiri beliau dan bersalaman kepadanya dan serta meminta doa kepadanya. Karena telah membantu orang tuanya, karena sudah bersusah payah kepada orang tuanya, ridho Allah telah berkehendakinya. Dia tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di akhirat. Semua penduduk surga ingin mencarinya. Dan kita sebagai anak harus berusaha membantu kedua orang tua di saat suka maupun duka, karena kita dibesarkan oleh kedua orang tua dan dibesarkan juga dengan kasih sayang. Kadangkala kita mempunyai teman yang meminta bantuan, kita cepat sekali membantunya. Dan apabila teman kelas kita ingin meminjam uang, cepat sekali kita meminjamkannya. Tapi apabila orang tua kita membutuhkan tersebut, apakah kita melakukan hal yang sama yang sedemikian terjadi? Semoga kita bisa bersemangat untuk membantu kedua orang tua. Dia bukan orang lain, mereka bukan orang lain, mereka darah daging kita sendiri. Mereka yang mengasuh kita dari kecil sampai saat ini. Mereka lah yang berjunjung tinggi untuk anaknya sukses. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.